Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di Edukasi Channel, tempat di mana jejak peradaban masa lalu kita telusuri bersama. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi salah satu situs bersejarah yang menyimpan misteri dan keagungan masa lampau, Gua Selomangleng, yang terletak di lereng Gunung Klotok, tepatnya di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Gua ini bukan sekadar lubang di perbukitan batu andesit. Ia adalah saksi bisu dari perjalanan spiritual dan sejarah kerajaan-kerajaan kuno di tanah Jawa. Konon, gua ini memiliki keterkaitan erat dengan tokoh besar sejarah, Dewi Kilisuci, putri dari Raja Airlangga. Apa sebenarnya fungsi gua ini? Benarkah ia digunakan sebagai tempat semedi atau pertapaan? Dan kenapa namanya Selomangleng? Semua akan kita kupas tuntas dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan menelusuri jejak masa lampau di Gua Selomangleng. Untuk mencapai mulut Gua Selomangleng, para pengunjung harus melalui serangkaian anak tangga yang jumlahnya mencapai 100 buah. Tangga-tangga ini membentang menanjak di lereng bukit batu andesit, mengantarkan kita semakin dekat ke jejak spiritual masa lalu. Setiap langkah yang diayun bukan hanya mendekatkan secara fisik ke gua, tetapi juga seolah membawa kita menembus waktu, menyusuri jejak pertapaan Dewi Kilisuci, putri Raja Airlangga, yang memilih hidup menyepi dan menjauh dari kemewahan istana. Suasana sejuk, rindang pepohonan, dan udara pegunungan yang bersih menyertai perjalanan ini. Bagi sebagian orang, menaiki 100 anak tangga ini terasa seperti ritual kecil untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki tempat yang dianggap sakral dan penuh makna. Gua Selomangleng adalah gua buatan yang dipahat langsung dari batu andesit di lereng Gunung Klotok, di wilayah Mojoroto, Kota Kediri. Gua ini bukan terbentuk secara alami, melainkan dibuat oleh manusia pada masa klasik Jawa Timur, dan diyakini berasal dari masa kerajaan Kediri atau masa pasca kahuripan sekitar abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Gua dipahat langsung pada batu andesit keras, yang merupakan batu vulkanik dari lereng Gunung Wilis dan Klotok. Dibentuk secara manual oleh para pemahat atau seniman batu kuno, dengan alat-alat besi atau logam keras. Bagian luar dibiarkan alami, namun bagian dalamnya dipahat membentuk ruang yang simetris, lengkap dengan relief di dinding gua. Gua ini dibuat dengan maksud tertentu. Tempat pertapaan suci, khususnya bagi bangsawan atau tokoh spiritual seperti Dewi Kilisuci, putri Raja Airlangga. Tempat pendarmaan atau pemujaan, sesuai dengan tradisi Jawa kuno yang memuliakan arwah tokoh suci atau leluhur. Setelah Raja Airlangga membagi kerajaannya, pusat kekuasaan berpindah ke Kediri. Masa ini dikenal sebagai era berkembangnya agama Hindu Siwa dan sastra religius Jawa kuno. Putri Kilisuci, tokoh utama yang dikaitkan dengan Gua Selomangleng, diyakini memilih jalan spiritual dan hidup menyepi di tempat ini. Pembuatan gua ini mencerminkan tradisi keagamaan Hindu Siwa yang kuat di masa itu, di mana tempat-tempat sepi seperti gua digunakan untuk tapa brata atau pengasingan spiritual. Gua Selomangleng bukan gua alami, tapi dibuat dengan penuh perhitungan dan simbolisme spiritual. Dibangun pada masa kerajaan-kerajaan awal Jawa Timur, dengan fungsi utama sebagai tempat pertapaan dan pemujaan. Keberadaan relief dan struktur pahatannya menunjukkan tingginya seni arsitektur dan religiositas masyarakat Jawa kuno. Di luar gua, berdiri sebuah patung penjaga, Arca Dwarapala, yang dulunya dipercaya sebagai pelindung tempat suci dari gangguan roh jahat. Arca ini masih tampak kokoh meski dimakan usia. Namun sayangnya, bagian kepalanya telah hilang, meninggalkan kesan misterius sekaligus menyedihkan. Meski tak lagi utuh, kehadiran Arca ini tetap memancarkan wibawa dan menjadi saksi bisu dari jejak spiritual masa lampau. Di lereng bukit di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tersembunyi sebuah situs kuno yang hingga kini masih memancarkan aura mistis dan spiritual yang kuat, Gua Selomangleng.
Gua batu andesit hitam ini tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah masa lalu, tetapi juga menjadi ruang sakral bagi masyarakat sekitar yang hingga hari ini masih memegang teguh tradisi dan keyakinan warisan leluhur. Nama, Selo Mangleng, sendiri berasal dari kata, selo, yang berarti batu dan, mangleng, yang dapat diartikan sebagai miring atau menyamping. Nama ini mengacu pada posisi gua yang berada di lereng bukit berbatu, seolah menempel dan menyamping pada dinding alam. Namun lebih dari sekadar struktur geologis, gua ini adalah ruang spiritual, tempat yang diyakini menjadi pertapaan Putri Dewi Kilisuci, Putri Raja Air Langga yang memilih jalan spiritual daripada kekuasaan duniawi. Hingga kini, Gua Selo Mangleng masih disakralkan oleh warga sekitar. Bagi sebagian masyarakat, tempat ini bukan sekadar objek wisata atau situs arkeologis, melainkan ruang bertemu dengan dimensi leluhur. Pada hari-hari tertentu, terutama malam Jumat Legi, malam 1 Suro, dan saat bulan purnama, warga datang dengan pakaian sopan, membawa bunga, dupa, dan sesajen. Mereka duduk bersila di depan pintu gua atau bahkan masuk ke dalam lorong batu, memejamkan mata, dan mengirim doa untuk para leluhur. Ritual ini disebut dengan berbagai istilah, namun intinya adalah bentuk penghormatan dan komunikasi batin dengan arwah para pendahulu, memohon keselamatan, petunjuk, dan keseimbangan dalam hidup. Tak jarang, para spiritualis, peziarah, hingga peneliti budaya datang dari berbagai daerah untuk ikut merasakan energi yang diyakini masih kuat menyelimuti gua ini. Di sekitar gua, suasana hening dan nuansa magis begitu terasa. Pepohonan rimbun yang menaungi jalan menuju gua seolah menjadi pagar alami yang menjaga kesakralan tempat ini. Di depan gua terdapat patung Dwarapala, penjaga gerbang yang mempertegas bahwa ini bukan tempat biasa. Bahkan, untuk mencapai gua, pengunjung harus menapaki sekitar 100 anak tangga, sebuah simbol bahwa setiap perjalanan menuju spiritualitas memerlukan usaha dan kesungguhan. Bagi warga Kediri dan sekitarnya, Gua Selo Mangleng bukan sekadar warisan masa lampau, tetapi ruang hidup yang terus berdenyut dalam tradisi. Meski zaman terus berubah dan generasi berganti, semangat untuk menjaga dan menyakralkan tempat ini tetap mengalir, sebagai bentuk tanggung jawab kepada warisan leluhur yang syarat makna. Maka tak heran jika Gua Selo Mangleng menjadi titik temu antara sejarah, budaya, dan spiritualitas. Di tempat sunyi ini, kita tidak hanya bisa menengok masa lalu, tetapi juga merenungi perjalanan hidup dan hubungan kita dengan para leluhur, yang tak pernah benar-benar pergi, tetapi selalu hadir dalam diam dan doa. Dewi Kilisuci adalah tokoh legendaris yang sangat terkait dengan Gua Selo Mangleng di Kediri. Ia merupakan seorang putri raja yang memiliki peran penting dalam sejarah dan mitologi Hindu Jawa. Dewi Kilisuci adalah putri Raja Airlangga, raja besar yang memerintah kerajaan Kahuripan pada abad ke-11. Dalam berbagai kisah tradisional, ia digambarkan sebagai putri yang cantik, cerdas, dan memiliki tingkat spiritualitas tinggi. Nama, Kilisuci, sendiri sering diartikan sebagai perempuan suci, menunjukkan kedekatannya dengan dunia spiritual dan pertapaan. Dikisahkan, setelah ayahandanya, Raja Airlangga, turun tahta dan menjadi pertapa di Gunung Penanggungan, Dewi Kilisuci memilih tidak menikah dan mengabdikan hidupnya untuk bertapa dan menyucikan diri, sebagai bentuk kesetiaan terhadap ajaran keagamaan dan spiritualitas yang dianut keluarganya. Ia kemudian memilih Gua Selo Mangleng sebagai tempat pertapaannya. Gua ini terletak di perbukitan barat laut kota Kediri, di wilayah Mojoroto, dan secara geografis berada di tempat yang tenang, jauh dari keramaian, sangat cocok untuk kehidupan tapa. Penolakan terhadap kekuasaan duniawi, Dewi Kilisuci digambarkan memilih jalan spiritual daripada menjadi ratu atau menikah. Ini dianggap sebagai bentuk asketisme atau penolakan terhadap kemewahan dan duniawi. Lambang kesucian dan pengabdian, ia dijadikan simbol kesucian wanita Jawa dan keteguhan hati dalam menjalani kehidupan spiritual, yang sangat dihormati dalam tradisi keagamaan Hindu-Buddha maupun dalam budaya Jawa. Gua Selo Mangleng sebagai tempat suci. Keberadaan Dewi Kilisuci di gua ini membuat Gua Selo Mangleng dianggap tempat sakral, dan hingga kini masih dijadikan lokasi ritual dan ziarah, khususnya untuk kirim doa leluhur dan laku tapa. Hingga kini, Gua Selo Mangleng tidak hanya menjadi situs sejarah, tapi juga situs spiritual. Banyak orang percaya bahwa roh Dewi Kilisuci masih menjaga tempat ini. Kadang, ada yang datang untuk bersemedi, mencari petunjuk hidup, atau sekadar ngalap berkah.
Dewi Kilisuci adalah simbol perempuan suci Jawa yang memilih jalan spiritual daripada kenikmatan duniawi. Ia bertapa di Gua Selomangleng sebagai bentuk pengabdian pada kehidupan rohani, menjadikan gua ini sebagai tempat sakral yang dihormati hingga sekarang. Sahabat semua, perjalanan kita kali ini bukan sekadar menyusuri jejak masa lalu. Lebih dari itu, ini adalah upaya kecil untuk merawat warisan leluhur, jejak sejarah, budaya, dan spiritualitas yang seakan ingin terus berbicara kepada kita di tengah derasnya arus zaman. Apa yang tersisa bukan sekadar batu, relief, atau tempat yang disakralkan, melainkan ingatan kolektif kita sebagai bangsa, bahwa di tanah ini pernah tumbuh peradaban yang besar, kearifan yang luhur, dan nilai-nilai yang menyatukan. Mari bersama kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan. Bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan rasa hormat, rasa syukur, dan rasa cinta terhadap akar budaya kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih sudah membersamai perjalanan ini hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komentar jika dirasa video ini membawa manfaat. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari jejak sejarah dan budaya bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam lestari, dan salam budaya.